Shalom semalam malam untuk kita semuanya. Malam ini kami akan membawakan renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan panjang umur. Itu adalah semua karena berkat Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Ajarin saya ya Tuhan, bimbing hamba-Mu ini, agar firman itu menjadi kehidupan bagi kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami, agar firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang menjadi tema nats ini adalah menjaga hati. Saudaraku, pada saat ini banyak orang yang mulai putus asa dan kehilangan harapan dalam kehidupan. Kita bisa mengetahui itu dengan mudah dari apa yang paling sering keluar dari mulut kita sendiri. Bahkan cenderung bicara mengenai hal-hal yang negatif. Mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu dan sebagainya. Orang bisa begitu gampang tersulut emosi, menjadi sangat sulit untuk sabar, lalu menjadi orang pemarah. Di sisi lain, ada orang yang semakin lama semakin tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Menolak peluang-peluang yang terbuka di depan mata karena merasa diri mereka pasti tidak sanggup untuk melakukannya. Kita mengetahui bersama, ada orang optimis, ada orang pesimis, ada orang sabar, ada yang cepat marah. Ada yang tidak jemu-jemu berusaha meski sudah terjatuh beberapa kali. Ada yang menyerah sebelum bertanding. Ada yang terus percaya akan rencana Tuhan walau masih berada dalam situasi sulit. Tetapi ada pula yang masih ragu meski mereka baik-baik saja. Saudaraku,
Seperti apa suasana hati kita saat ini, malam hari ini? Jika diibaratkan seperti cuaca, seperti apa temperaturnya sekarang, panas atau sejuk? Kondisi hati kita akan sangat menentukan reaksi kita dalam memandang kehidupan kita dan bagaimana kita bersikap dengan banyak orang. Ketika hati sedang panas, kita akan mudah terpancing emosi, gampang tersinggung, dan sebagainya. Mari kita ambil contoh dalam Alkitab, yaitu ketika Kain membunuh saudara kandungnya sendiri, Abel. Mengapa ia membunuh saudaranya sendiri? Karena ia iri. Manusia selalu dirangkum, selalu dibumbui oleh keirian. Kadang kita tidak mau menerima keberadaan orang lain lebih dari kita. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya panas, itu kemudian membuat wajahnya menjadi muram dan gelisah. Ia menjadi gelap mata, tidak lagi bisa berpikir sehat, dan akhirnya ia pun melakukan kekejian yang rasanya tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia normal. Sebuah kejahatan yang fatal terjadi, dan itu semua terjadi berasal dari hal yang tidak terjaga dengan baik. Saudaraku, firman Tuhan pun sudah mengingatkan hal itu sejak dahulu. Seperti tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaanmu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu dikatakan terpancar dari hati. Apapun yang ada dalam hati kita akan terlihat jelas dari cara, gaya, dan sikap hidup kita. Dan itu akan sangat menentukan jalannya kehidupan kita akan pergi kita bawa. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak terjaga bisa sangat berbahaya, dan itu bisa kita lihat pula pada dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, ataupun sumpah palsu. Marilah kita bertobat, karena ketika bertobat dan menerima Kristus, kita sudah diubahkan menjadi ciptaan baru. Hati kita pun diperbarui, sehingga tidak seharusnya segala kepahitan, kekecewaan, keraguan, dan keputusasaan masih bercokol dalam diri kita. Dengan hati yang bersih, itulah kita lalu bisa mendekati Allah, karena hati kita tidak lagi berisi hal-hal yang jahat, tetapi penuh dengan iman yang teguh dan ketulusan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air. Jangan lupa, saudaraku, hati kita ini tetaplah rentan akan pencemaran. Mari, meski sudah dipulihkan dan diperbaharui, kita tetap perlu menjaganya dalam kesucian. Caranya adalah dengan tetap berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, dan tetap mengisi hati kita dengan firman-Nya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari
kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya akar-akar pahit yang bukan saja menyusahkan kita untuk terus tekun menjaga hati kita, juga bisa menyusahkan orang lain. Karena itu, marilah seluruh kehidupan kita akan terpancar di dalam kehidupan kita dengan hati yang tulus. Teruslah jaga agar kita bisa memiliki hati yang lembut, hati yang mau mengampuni, hati yang tidak kehilangan harapan, hati yang penuh ucapan syukur dan bersukacita. Terlebih hati yang mengasihi. Lalu pancarkan itu, saudaraku, untuk memberkati sesama. Kita bisa memberkati orang lain, itu pun akan sangat tergantung dari bagaimana hati kita. Ingat, suasana hati akan sangat mempengaruhi cara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami agar kami mempunyai hati yang tulus, baik sesama kami, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan tidur. Antar kami di dalam tidur kami, agar kami selalu terjaga dan kami dapat bangun besok pagi dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang sehat dari Tuhan saja. Ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.